Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya, dimanapun sahabat berada. Masih bersama Kang Acit Channel dan masih di berita dan informasi Tol Bocimi terkini dan terbaru untuk update hari ini, hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022. Kembali saya akan mengudara dan mengajak Anda untuk melihat progres Tol Bocimi tahap 2 di dua lokasi, yaitu lokasi Kampung Leuwinanggung yang sedang dilakukan pengecoran finishing dan juga di lokasi Kampung Cijawa yang sedang dikebut proses pengurugan dan juga pemadatan. Bagaimana progresnya di lokasi tersebut? Ayo teruskan. Ikuti terus video ini sampai akhir. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat yang telah bersedia mengklik video ini. Dan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada di dalam lindungan Allah, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi loncengnya. Jika sudah, langsung saja kita mengudara untuk melihat dua lokasi tersebut. Let's go! Panon poe nyorot ka gunung gede, katingali waktu isu kuring muka jandela di lebah kidul Sukabumi sahandapeunana. Ku endah ngeguluntor sorana ngegenclang katingalna, cai nyecep tiis anu ngaliwat kulonan salabintana. Teu salah kolot baheula mere ngaranna dua kecap sukar jeung bumi, tah sing sajalma nu geus nginum caina. Oke sahabat semuanya, sebelum kita menuju ke dua lokasi, yaitu lokasi pengecoran yang ada di lokasi Kampung Leuwinanggung Desa Ambarjaya dan juga proses pemadatan yang ada di lokasi Kampung Cijawa, kita melihat dulu ini adalah jembatan Cilelei yang ada di Desa Ambarjaya, tepatnya di lokasi Kampung Leuwinanggung, dan di bawahnya itu adalah akses untuk warga Desa Ambarjaya yang menuju ke Cicurug Sukabumi ya. Dan mari kita coba lihat langsung ke arah Sukabumi untuk kita menuju langsung ke dua lokasi pengerjaan, yaitu lokasi Kampung Leuwinanggung yang sedang dilakukan proses pengecoran finishing ya. Mari kita lihat saja ke lokasi tersebut. Oke sahabat, untuk pengecoran dari mulai lokasi Kampung Kebon Kawung Desa Nanggerang sampai ke lokasi ini terputus di akses untuk warga Desa Wangunjaya ya, sedikit di situ terputus dan masih dilakukan pengurugan, dan kemudian lanjut lagi ke sini, di sini full ya sampai sini, dan di sini ada pengerjaan lagi untuk finishing cor yang ada di sebelah kanan tuh ya, masih dua blok lagi yang belum tercor. Dan mari kita bahas sedikit ya tentang proses pengecoran jalan tol. Proses pekerjaan rigid pavement atau perkerasan beton jalan tol ini harus menggunakan metode kerja dan gambar rencana kerja yang sudah disetujui
Untuk pekerjaan perkerasan beton atau rigid pavement ini merupakan salah satu perkerasan yang banyak digunakan di jalan termasuk jalan tol seperti jalan tol Bocimi ini. Berikut ini adalah contoh metode kerja dalam pekerjaan rigid pavement ataupun perkerasan kaku. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat semuanya. Pertama adalah pekerjaan Lincoln Thread yang meliputi satu pekerjaan persiapan, cek elevasi dasar LC, kemudian pemasangan cetakan atau bagesting samping untuk stop cor setebal 10 cm, kemudian dilakukan pemasangan plastik sheet di atas agregat A sebelum dilakukan penuangan Lincoln Thread. Bila diperlukan sampai sambungan plastik sheet maka harus dibuat overlapping, sekurang-kurangnya harus 300 mm ya. Berikutnya pengerjaan pengecoran. Setelah cetakan samping untuk stop cor siap, truk mixer siap menuangkan Lincoln Thread mutu kelas E, kemudian sambil diratakan hingga top elevasi LC. Toleransi LC terhadap elevasi rencana top LC adalah plus 5 mm. Sambungan longitudinal harus berjarak sekurang-kurangnya 20 cm dari sambungan longitudinal perkerasan beton yang dihampar di atasnya. Kemudian pekerjaan curing. Dilakukan pekerjaan perataan permukaan secara manual dengan alat bantu kerja, kemudian seluruh permukaan disemprot air secara kontinu dan kondisi kelembaban dijaga agar tetap selama masa perawatan. Berikutnya adalah pekerjaan rigid pavement. Setelah dilakukan pekerjaan Lincoln Thread serta telah dilakukan trial mix beton untuk beton rigid, maka dilakukan persiapan untuk marking area rigid dan cek elevasi untuk batas cor. Pekerjaan perkerasan rigid dengan menggunakan bahan beton kelas B dengan ketebalan sesuai ketentuan gambar ya sahabat semuanya. Pengecoran dilakukan dengan cara cor langsung di tempat atau cast in situ dengan alat constraint paver sepanjang arah jalan atau lajur per segmennya dengan antar segmen dihubungkan dengan dowel arah melintang dan T-bar pada arah memanjangnya. Begitulah ya proses pengecoran atau rigid pavement atau perkerasan beton. Sekarang mari kita lihat nih ke depan, di mana kita dapat melihat di sini beberapa puluh armada dump truck berpusat di lokasi ini. Nah inilah di bawah kita ini adalah armada dump truck yang sangat banyak sekali. Ini mengangkut material tanah yang siap diurungkan di lokasi Kampung Cijawa atau di lokasi antara Kampung Cijawa dan juga Kampung Arca. Mantap sekali ya sahabat-sahabat semuanya. Sangat banyak sekali ini armada dump truck yang dikerahkan di lokasi ini. Ini akan bersiap untuk melakukan pengurugan yang terus-menerus dilakukan di lokasi Kampung Cijawa ya. Dimana memang pengurugan ini terhambat oleh hujan. Seperti halnya kemarin hujan terjadi begitu lebat, bahkan di daerah Cicurug, Sukabumi ya dan sekitarnya terjadi hujan es sahabat semuanya. Termasuk di lokasi ini. Jadi lokasi ini terus aja lembab dan juga basah. Mari kita lihat ya ke depannya. Ini adalah akses untuk warga Kampung Cijawa nih di depan kita nih ya. Oke, coba saya tinggikan dulu drone ya agar dapat bisa lebih jelas memantau proses pengurugan yang dilakukan di lokasi ini. Mungkin seperti ini ya, cukup nih ketinggiannya. Dan mari kita lihat ke depannya seperti apa proses pengurugan ya. Dan mari kita bahas bagaimana proses pengurugan dan juga pemadatan yang sebenarnya. Pekerjaan timbunan material main road atau pekerjaan timbunan membutuhkan alat berat untuk mempercepat pekerjaan. Alat berat yang ditinjau adalah siput, semut drum, bulldozer, dan dump truck.
Pekerjaan timbunan terdiri dari persiapan pengambilan contoh material, pengecekan atau spesifikasi tanah, penggalian dan pengangkutan material, penghamparan material, pemadatan tanah, dan pengecekan kepadatan tanah berdasarkan analisis metode teoritis. Produktivitas seafood sebesar 171,43 meter kubik per jam, kemudian semut drum sebesar 171,43 meter kubik per jam, bulldozer sebesar 43,61 meter kubik per jam, dan dump truck sebesar 17,59 meter kubik per jam. Durasi timbunan dengan volume 107,940,38 meter kubik, diperlukan waktu 767,06 jam ya. Itulah sahabat semuanya tentang proses pengerjaan timbunan atau pemadatan yang meliputi beberapa alat berat yang telah saya sebutkan tadi. Dan mari kita cek lagi ya ke bawah. Inilah lokasinya. Ini berada di lokasi antara Kampung Cijawa dan juga Kampung Arca. Nah, seperti ini ya pengerjaannya. Mungkin saya ini sedikit jauh nih pengambilan gambarnya ya, karena memang di siang ini angin cukup besar dan saya coba paksa terbangkan drone, sehingga hasilnya saya harus menerbangkan drone lebih tinggi. Jadi mohon maaf ya. Nah, seperti ini nih, terlihat nih alat-alat. Kalau dari atas nih terlihat begitu jelas, banyak sekali di sini. Di antaranya tepat di depan kita itu ada alat yang namanya Vibro Seafood Compactor, dan di bawahnya lagi itu adalah bulldozer ya tentu saja. Dan ini hasil pemadatan atau pengurugannya nih ke arah Sukabumi kita nih ya. Oke, mudah-mudahan progres atau percepatan progres pemadatan ini segera bisa tercapai ya, sehingga bisa langsung dilakukan pengecoran. Nah, mari kita lihat ya ke arah Bogor lagi nih, untuk kita bisa melihat lebih jelas lagi. Mantap ya pengerjaannya ini terus dikebut. Untuk lokasi ini tanah-tanah pun sudah terlihat numpuk ya, dan terus dilakukan digusur ke tengahnya ya, karena memang untuk jalan yang licin di musim hujan seperti ini, dump truck hanya bisa mengangkut sampai tepi ujung pengecoran, sedangkan untuk pengangkutan ke tengah ke lokasi ini nih, itu diperlukan bulldozer untuk mendorongnya gitu ya, yang kemudian dilakukan pemadatan oleh seafood kompaktor dan juga vibro roller ya sahabat. Mari kita lihat nih ke depannya lagi. Kita cek nih. Ini adalah akses untuk warga Kampung Cijawa. Dan terlihat itu di depannya begitu banyak sekali dump truck yang mengangkut material tanah yang akan diturunkan di sini dan kemudian diratakan dan juga dipadatkan. Mantap sahabat. Sedangkan kita nih pandangan kita mengarah ke arah Bogor ya, atau mengarah ke arah Kampung Lewinanggung, di mana kita tadi pertama terbang sahabat. Oke, mari kita cek lagi ya. Kita mengarah ke arah Bogor nih, untuk melihat lebih jelas lagi bagaimana banyak sekali dump truck di sini. Dan saya coba turunkan sedikit ya drone. Inilah posisinya nih, berkumpul di sini beberapa alat berat yang saya sebutkan tadi ya, dump truck, bulldozer, vibro roller, dan juga ada vibro seafood juga nih, satu lagi masih belum bergerak di sini nih. Dan satu lagi ada alat untuk meratakan tanah juga tuh ya, yang masih juga belum bergerak.
karena terbentur cuaca atau tanahnya yang licin. Oke. Seperti ini nih, banyak sekali nih dump truck yang berpusat di sini. Mantap sekali ya sahabat semuanya. Mari kita lihatlah. Pokoknya sangat banyak lah, mungkin tidak bisa dihitung ini. Mari kita cek lagi sahabat semuanya, bagaimana kondisi yang ada di lokasi Kampung Cijawa ini. Kita cek nih dari samping nih. Nah, berderet ya, mantap ini. Memang serius ya dikerjakan atau diselesaikan progres Tol Bocimi ini. Kalau melihat seperti ini nih, memang serius ya. Nah, seperti ini nih ya. Ke depan itu adalah mengarah ke arah Sukabumi nih. Ini adalah lokasi yang sedang diuruk atau dipadatkan ya, dengan metode-metode yang atau langkah-langkah yang saya jelaskan tadi, dengan ukuran-ukurannya itu diterapkan di lokasi ini ya. Sekarang mari kita lihat bagaimana akses untuk warga Kampung Cijawa yang begitu eksotis, sahabat. Terlihat kendaraan bermotor lewat di situ, turun ke bawah dan langsung mengarah ke arah Cicurug ya. Sedangkan untuk roda 4 tidak bisa lewat tentu saja ya. Untuk akses ini sebelah kirinya itu akan dibongkar ya. Itu terlalu menukik tanjakannya dan dibongkar dan nantinya akan diluruskan nih ke sebelah kiri itu ya, turun ke bawah sehingga tidak terlalu menukik. Itu pun setelah dilakukan pemadatan. Oke, mantap sekali ya. Oke sahabat, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di dalam berita dan informasi Tol Bocimi terkini dan terbaru untuk update hari ini, hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022, di mana kita telah melihat progres Tol Bocimi yaitu di dua lokasi. Lokasi Kampung Lewinanggung sedang dilakukan pengecoran finishing dan lokasi Kampung Cijawa sedang dilakukan pemadatan yang terus-menerus dan sedang digenjot. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat yang telah nyimak video ini sampai akhir, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan di dalam reviewnya dan juga narasinya tadi ya. Boleh Anda betulkan. Dan jika Anda suka, silakan untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi loncengnya. Langsung dari lokasi Kampung Lewinanggung, saya mengucapkan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.